Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari modul kami yang berjudul MIMIC, yaitu Multiple Indicator Multiple Causes. Nah, di mana di sini kami akan membahas mengenai pendahuluan dari MIMIC, kemudian ada modelnya, formulasi, dan terakhir ada daftar pustaka. Untuk pendahuluan akan dibahas oleh Widya. Baiklah, yang pertama itu pengenalan atau introduction dari model MIMIC atau Multiple Indicator Multiple Causes. MIMIC atau Multiple Indicators Multiple Causes ada atau yang disingkat dengan model MIMIC merupakan sebuah kasus khusus dari CFA umum yang disertai dengan kovariat, di mana berisi variabel teramati yang memiliki multiple indikator dan multiple causes dari sebuah variabel laten. Model MIMIC memungkinkan peneliti untuk memahami apakah terdapat perbedaan signifikan dalam respon antara output yang berbeda. Model MIMIC merupakan metode yang paling populer digunakan untuk mendeteksi DIV pada penelitian-penelitian terbaru seperti penelitian yang dilakukan oleh Finch pada tahun 2005, Si and Yang pada tahun 2009, Musera dan kawan-kawan pada tahun 2011, Fix and Spread pada tahun 2011, dan seterusnya. Kemudian, bagaimanakah penerapan model MIMIC dalam kehidupan? Yaitu yang pertama pada bidang psikometri. Pada bidang psikometri, model MIMIC digunakan untuk mendeteksi differential item functioning atau DIP dalam alat ukur psikologis dan evaluasi instrumen pengukuran. Dalam bidang kesehatan, model MIMIC digunakan untuk memahami perbedaan dalam terhadap pertanyaan kesehatan antara kelompok yang berbeda. Misalkan saja berdasarkan jenis kelamin atau usia. Selanjutnya pada bidang pendidikan digunakan untuk mengevaluasi instrumen penilaian pendidikan dan mendeteksi DIP dalam tes atau ujian. Dalam bidang sosial, model ini digunakan dalam studi kualitas hidup, kepuasan hidup atau variabel sosial lainnya untuk memahami perbedaan dalam persepsi antara kelompok yang berbeda. Dalam bidang ekonomi, model ini digunakan untuk penelitian ekonomi dengan tujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen atau preferensi pasar. Dan yang terakhir, dalam bidang sumber daya manusia, yaitu model ini digunakan untuk studi tentang kepuasan kerja, motivasi, atau evaluasi kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu struktur MIMIC. Model MIMIC atau Multiple Indicator Multiple Causes memiliki struktur yang melibatkan variabel laten yang tidak dapat diobservasi secara langsung, serta variabel teramati atau observed yang dapat diukur. Struktur umum dari model MIMIC melibatkan hubungan antara variabel laten, variabel teramati, dan variabel kovariat sebagai berikut, yaitu yang mana variabel laten representasi dari konstruksi yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dapat diestimasi melalui indikator-indikator yang teramati. Variabel laten ini mewakili konsep atau dimensi yang ingin diukur dalam penelitian. Lalu ada variabel kovariat, variabel eksternal yang dapat mempengaruhi respon pada indikator-indikator atau item-item dalam alat ukur. Variabel kovariat ini dimasukkan ke dalam model untuk memperhitungkan pengaruhnya terhadap hubungan antara variabel laten dan variabel teramati. Dan yang terakhir ada variabel teramati, yaitu indikator-indikator atau item-item yang dapat diukur secara langsung dan digunakan untuk mengukur variabel laten. Indikator ini dapat berupa pertanyaan dalam kuesioner atau item dalam tes. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua yaitu model dari MIMIC ini. Model MIMIC ini menurut pada gambar di atas, model MIMIC memfasilitasi heterogenitas populasi dengan melibatkan seperangkat prediktor atau covariance ke dalam model. X1 sampai X3 menunjukkan covariance tersebut memiliki efek langsung terhadap faktor laten di dalam model. Efek yang signifikan menunjukkan bahwa skor individu pada tiap butir, yaitu pada Y1 sampai Y4, secara tidak langsung dipengaruhi oleh covariance di dalam model. Pada kondisi faktor laten yang konstan, covariance masih memiliki efek skor individu pada tiap butir.
Kondisi ini menunjukkan bahwa skor individu pada tiap butir hanya terkait dengan variabel yang sengaja diukur, akan tetapi juga dipengaruhi faktor-faktor lainnya. Baiklah, selanjutnya formulasi dari MI/MIC. Yang pertama yaitu identifikasi variabel laten, variabel teramati, atau indikator, dan variabel penyebab kovariat. Kemudian tentukan hubungan antara variabel laten dan variabel teramati, serta hubungan antara variabel laten dan variabel penyebab. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan model regresi linear atau nonlinear. Selanjutnya, gunakan teknik estimasi seperti Generalized Least Square atau GLS atau Maximum Likelihood Estimation atau MLE untuk mengestimasi parameter dalam model. Adapun rumus dari GLS yaitu beta topi GLS sama dengan X aksen dikali X inverse dikali X aksen dikali Y. Sedangkan rumus dari MLE yaitu L theta X sama dengan I dari 1 sampai N untuk F X I sampai theta sama dengan X I theta sama dengan F X 1 theta dikali seterusnya sampai dikali F XN, theta. Validasi model dengan menggunakan teknik seperti validasi silang atau pemisahan data untuk memastikan bahwa model memiliki generalisasi yang baik. Interpretasi hasil dengan teoritis untuk memahami pengaruh variabel dan penyebab terhadap indikator. Dan terakhir, lakukan uji kepekaan untuk memeriksa seberapa konsisten hasilnya dalam berbagai kondisi, seperti analisis sensitivitas. Berikut ini ditampilkan bahwa daftar pustakanya dari MI/MIC. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.